Alhamdulillah Masjidil Haram kembali ramai. Udah nggak ada lagi yang namanya virus-virus yang dibuat oleh orang kafir laknatullah. Dih, kafir, nyembah batu aja bangga lu. Ka'bah itu hanya jadi kompas arah menyembah, bukan untuk disembah. Mendingan urusin aja tempat ibadah sendiri. Oh iya, bangun gereja susah ya, jadi gak relate. Lah, kan agamamu juga yang buat perizinannya susah. Dasar intoleran. Majority supremacy be like, si paling bisa nutup jalan kalau ibadah. Upsi. Namanya juga syiar, kasian banget minoritas gak relate. Ups. Syiar juga pakai akal kali. Emang ini negara khusus Islam, makanya bisa suka-suka kalian nutup jalan. Apaan sih? Berantem mulu. Lucu ya, di zaman yang serba modern ini masih ada aja orang yang berdebat tentang hal-hal yang tidak diperlukan. Perbedaan-perbedaan antara individu dijadikan alasan seolah-olah kita lupa tentang kebinekaan. Isu perbedaan agama masih jadi buah bibir bagi kalangan yang dangkal pemahaman dan latah bertanggapan serta tanpa tahu konteks dan tujuannya. Menyamarkan asumsi mereka dengan kata speak up untuk menunjukkan bahwa keyakinannya lah yang lebih baik, tapi tanpa sadar malah menyakiti hati banyak pihak. Kalau begitu, bukankah kita lebih baik shut up demi kerukunan kita bersama? Sevulgar dan sefrontal itu orang-orang ini menyuarakan hal-hal yang tidak penting seperti tidak tahu malu. Jari-jari mereka menjelma singa kelaparan yang akan terus mencabik-cabik ulu hatimu sampai kau mengaku kalah. Tapi, apakah itu yang seharusnya dilakukan di media sosial? Dan apa respon orang-orang? Saya Ignatius Indikalawaru. Fernandes. Perkenalkan, nama saya Yohana Menggolan. Abang mahasiswa USU? Iya. Jurusan? Biologi. Fakultas MIPA S1 Fisika. Jurusan Teknik Industri. Iya, kalau kebencian mungkin belum pernah ya. Kalau ditanya soal itu sih pernah ya. Pernah. Kan emosi. Karena mungkin ajaran kita nggak sesuai sama orang itu juga sih. Soalnya kan spontanitas itu bisa terjadi kapan saja. Ketika kita merasa jengkel kepada seorang kan itu saya sendiri juga sering gitu ngucap berkomentar soal-soal ataupun ujaran-ujaran kebencian tersebut baik secara langsung maupun secara sosial media. Kalau itu membuat saya terganggu atau secara pribadi itu mencakup hal-hal tentang pribadi saya mungkin akan merespon dengan kebencian karena itu tidak sesuai dengan keinginan saya gitu. Berlawanan dengan saya, maka saya akan melakukan kebencian. Karena iri mungkin. Iri ya. Kalau kebenciannya itu terlalu, maksudnya dapat membawa harga diri seseorang misalnya kan, itu pasti seseorang akan merespon dengan sikap yang tegas juga, karena itu bisa
memalukan ya. Oh, kita nggak punya pengendalian diri deh. Menurut saya sih paling penting itu karena faktor lingkungan, karena lingkungannya mungkin menjadi alasan eksternalnya ketika dia bisa memiliki prinsip yang berbeda gitu, apalagi prinsip toleransi yang berbeda. Contohnya saja nih kan, misal kita buat aja toleransi yang paling sering terjadi itu kan tentang agama gitu. Mungkin saja dalam lingkungan itu dia mengajarkan bahwa agama ini tuh agak sensitif. Jadi ketika ada suatu celah, dia mempunyai masalah terhadap agama tersebut, jadi dia melakukan ujaran kebencian itu. Ya saling menghargai mungkin, saling mendukung sama lain gitu. Oh, jadi pertama dulu kita dulu harus kuat. Harus kuat. Kita bersosialisasi dengan orang, jangan membawa kepentingan kita biar nggak emosi. Paling tidak istilahnya toleransi ini tidak mengganggu seseorang gitu kan. Kalau dia tidak bisa menghargai seorang, janganlah mengganggu seseorang itu. Karena hidup dia, biarkan dia bahagia ya kan. Kalau Anda mengganggu itu mengganggu hak seseorang. Paling tidak seperti itulah toleransi yang baik ya itu. Menurut saya toleransi yang ideal Indonesia, karena Indonesia kan sebuah negara kesatuan yang memiliki beragam suku, beragam budaya, bahkan bahasa kita pun bisa dibilang ada ratusan gitu. Jadi kita harus bisa belajar dari kita sendiri bahwa kita berada di sebuah negara yang sangat menghargai namanya keberagaman. Negara saja bisa menghargai keberagaman kita, mengapa kita tidak gitu. Jadi kita harus bisa menanamkan dalam diri kita bahwa siapapun mereka, siapapun orang mereka, dari manapun mereka, apapun agama mereka, suku apapun mereka, selagi mereka tidak pernah berbuat salah dengan kita, ya kita harus yang namanya menghargai mereka. Dan misal pun ada celah ataupun permasalahan dikit yang mengakibatkan adanya kebencian, itu coba diselesaikan tanpa mengutarakan kebencian, coba diselesaikan dengan namanya kekeluargaan gitu. Jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip internal itu dari dalam diri sendiri, menurut saya juga itu menjadi toleran yang ideal bagi masyarakat saat ini. Perbedaan merupakan suatu fitrah yang tidak bisa kita hindari sebagai manusia. Ia hadir di antara kita bukan sebagai alasan untuk saling melempar hinaan antar anggota masyarakat. Ujaran kebencian yang kita lihat hari ini di media sosial, terutama tentang agama, memang benar adanya. Tapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa ada banyak orang lain yang sebetulnya paham akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan mengerti makna toleransi. Mereka yang sibuk berdebat membuktikan bahwa agamanya lah yang paling benar dengan cara merendahkan agama lain terlihat berjumlah banyak. Padahal hanya suara mereka yang keras. Kita tidak perlu gentar. Negeri ini punya banyak orang dengan kesadaran yang tinggi untuk terus menghidupkan napas kebinekaan. Lantas, bukan juga berarti tugas kita selesai. Seiring demi waktu, kita harus bisa melipat gandakan orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi tersebut. Dimulai dari diri kita sendiri. Gas. Nice. Si paling apa ya? Sekarang itu udah ada teori baru, 1+1 hasilnya 3. Nipu. Bentar, gak apa, lanjut aja. Bukan untuk disembah. Lagi? Ada lagi, Cok. Ada nggak sih yang nggak suka di kelompok kita? Ada lah, kalau soal nggak suka ya pasti ada dong.